wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Ramadan Rambe. Saya dari kelas 11 Farmasi SMK Kesehatan Imel dari Tonga. Tujuan saya di sini yaitu ingin menjawab soal pelajaran pelayanan farmasi. Soal yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan apoteker dan TTK kefarmasian. Apoteker ialah seseorang sarjana farmasi yang lulus ujian kompetensi apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Sedangkan TTK ialah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani kerja kefarmasian. Masuk soal yang kedua, sebutkan macam-macam sediaan farmasi. Sediaan farmasi yaitu ada BMHP, Alkes, obat tradisional, dan kosmetik. Masuk soal yang ketiga, yaitu sebutkan standar pelayanan kefarmasian klinis. 1. Pengkajian resep, 2. Dispensing atau peracikan, 3. Konseling, 4. Pemberian informasi obat atau PIO, 5. Pemantauan terapi obat atau PTO, ke-6 home farmasi, dan yang ketujuh yaitu meso atau monitoring efek samping obat. Masuk soal yang keempat, yaitu ialah sebutkan macam-macam apotik. Apotik yaitu 1. Apotik profesi, 2. franchise, 3. apotik jejaring, yang keempat apotik mandiri, yang kelima apotik modern, dan yang keenam apotik milik negara. Masuk kita soal yang kelima, sebutkan hal-hal yang penting yang harus dilaksanakan saat pemberian informasi obat. 1. Ditanyakan obat itu untuk siapa. Yang kedua, umur berapa. Yang ketiga, sudah mengonsumsi apa aja sebelumnya. Yang keempat yaitu sudah berapa lama sakitnya. Yang kelima, keluhan pasien tersebut apa. Dan yang keenam itu bentuk sediaan yang diinginkan pasien itu seperti apa. Masuk soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan FIFO, LIFO, dan high alert. FIFO ialah first expired, first out, atau barang yang sudah kadaluarsa akan terlebih dahulu dikeluarkan. Kedua, FIFO ialah first in, first out, barang yang awal masuk pertama kali akan dikeluarkan terlebih dahulu. LIFO yaitu last in, first out, ialah metode pengeluaran barang yang dikembalikan dengan FIFO. Dan yang terakhir ialah high alert, yaitu obat-obat yang berisiko membahayakan pasien jika digunakan dengan salah atau pengolahannya kurang tepat. Baik, selanjutnya kita melanjutkan ke soal yang ketujuh, yaitu sebutkan standar pelayanan kefarmasian dalam pengolahan sediaan farmasi, BMHP, dan Alkes. Yaitu 1. Perencanaan, kedua pengadaan, ketiga penerimaan, keempat penyimpanan, kelima pengelolaan, keenam pemusnahan, dan yang ketujuh adalah pencatatan. Masuk kita ke soal yang ke-8, yaitu sebutkan masing-masing 8 contoh sediaan farmasi, BMHP, dan Alkes. Ya, di sini saya akan memberikan contoh sediaan farmasi dulu, yaitu 1. Sirup, suspensi, emulsi, larutan, kapsul, kaplet, tablet, dan obat tetes. Yang kedua yaitu BMHP. BMHP itu ada jarum suntik, kain kasa, masker, nursikep, handscoon, gelang pasien, pampers, dan test pack. Dan yang terakhir yaitu ada Alkes. Alkes itu contohnya termometer, tensimeter, KGD, kursi roda, timbangan, tabung oksigen, inhaler, alat suntik, dan stetoskop. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-9, yaitu sebutkan dan jelaskan 9 cara menyimpan obat yang baik dan benar. 1. Sesuai penyakit, yang kedua sesuai abjad, yang ketiga sesuai bentuk sediaan, yang keempat sesuai suhu, yang kelima sesuai etiket, yang keenam sesuai kemasan, yang ketujuh harus dijauhkan dari anak-anak, yang ke-8 sesuai tanggal kadaluarsanya, dan yang ke-9 disimpan di lemari khusus. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-10, yaitu sebutkan 5 nama prinsipal obat dan sebutkan masing-masing obatnya. 1. Ketoconazole dari PT Anfuhex, yang kedua Sanmol dari PT Sanbe, yang ketiga Meconazole dari PT Altanis,
Yang keempat, Mesagrip dari PT Danfoss Pharma. Yang kelima, Boldrek dari PT Temposcan. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-11. Sebutkan dan jelaskan SOP pengadaan obat, yaitu perencanaan kebutuhan obat, perjanjian kontrak, dan yang terakhir yaitu proses pemesanan distribusi obat. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-12, yaitu sebutkan dan jelaskan SOP penerimaan barang. Di sini SOP penerimaan barang yaitu cek fakturnya, cek barang dengan surat pemesanan, cek ED, cek kondisi fisik barang, cek diskon yang sudah dijanjikan. Jika semua sudah terpenuhi, lalu beri stempel dan tanda tangan dari si penerima barang. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu sebutkan mengapa perlu adanya standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian sangat penting dalam melakukan praktik kefarmasian. Jika tidak ada standar pelayanan kefarmasian, maka akan terjadi kesalahan dalam melakukan tindak kefarmasian. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.